Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang risalah akhlak. Kali ini kita akan berbicara tentang taubat. Sebuah kalimat yang bisa jadi setiap kita pernah ingin melakukannya ataupun pernah melakukannya, tapi kadang-kadang melakukannya lagi dan lagi. Dan itulah memang taubat. Kata taubat berasal dari kata tabah, yang artinya adalah kembali. Ya, setiap orang ingin kembali kepada asal dirinya, kembali kepada fitrahnya, yang sebenarnya setiap orang punya potensi baik. Pada lubuk hati yang dalam, setiap orang tahu bahwa yang keburukan harus dijauhi. Mencuri itu tidak baik, jujur itu baik, berdusta itu tidak baik, berbagi itu baik. Itulah sebenarnya fitrah manusia. Dan dengan taubat kita ingin kembali kepada fitrah itu. Karena itu hari ini kita akan membahas tentang taubat. Setiap orang sejatinya pernah melakukan kesalahan, tapi dia juga punya hak memperbaiki diri. Karena itu ini adalah momen ketika bulan Ramadan, momen di mana kita diberikan bulan yang di situ juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, yakni momen terbaik untuk bertaubat, momen terbaik untuk mengaku salah, momen terbaik untuk mengevaluasi diri, mau memperbaiki diri. Karena itu hal yang unik tentang Ramadan juga adalah kenapa Allah selipkan kalimat di surat Al-Baqarah di mana susunan ayatnya berkaitan dengan Ramadan di ayat 183 hingga 187. Tapi Allah selipkan di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada seorang hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad, maka jawablah, inni qarib, aku dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti menjawab setiap doa yang dipanjatkan. Karena itu mari kita kemudian bisa bertaubat. Sebenarnya taubat ini adalah momen untuk mengevaluasi diri. Jadi kalau ada orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat lagi dan ternyata salah lagi, kemudian dia bertobat lagi, pada hakikatnya itu adalah hal yang biasa. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Rasulullah, inni atubu mi'ata marrah, aku bertaubat kepada Allah itu lebih dari 100 kali, kata Rasulullah di dalam hadis. Karena itu wajar kita pun harus bertaubat berkali-kali, mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Kita selalu mengucapkan taubat. Untuk apa? Untuk menyingkirkan kotoran yang menempel, untuk memperbaharui yang sudah usang demi mendapatkan diri yang sejati. Karena kotoran itu selalu saja datang, kesalahan-kesalahan itu selalu saja datang. Karena itu harus selalu kita iringi dengan taubat. Tidak boleh taubat itu menunggu. Kesalahan kita kadang-kadang merasa taubat itu sudahlah nanti, mungkin merasa masih muda, pagi nanti saja sore, ketika malam nunggu pagi. Padahal Allah sampaikan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Bahwa sesungguhnya taubat kepada Allah itu adalah bagi mereka yang melakukan keburukan-keburukan bijahalah, dengan kelalaiannya mereka, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat dengan segera. Jadi taubat memang harus segera. Begitu kita salah langsung taubat. Karena menunda pertaubatan berarti juga menumpuk kesalahan dan menumpuk kemarahan. Jadi kalau kita tidak kunjung bertaubat, kalau Allah tidak ridha, makin lama Allah tidak ridha pula. Karena itu jangan sampai kemudian Allah marah, Allah tidak ridha pada kita. Setiap orang mungkin punya kesalahan. Karena itulah Rasulullah sampaikan, innallaha jawaza alaikum thalathan,
al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran atas kesalahan manusia, yakni pada 3 hal. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, yakni kesalahan yang didasarkan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, wijahalah. Yang kedua bin nisyan, yakni karena lupa. Orang lupa tidak masalah. Yang ketiga adalah wa mastukrihu alaih, yang dipaksakan, yang dia benci. Artinya kalau seseorang melakukan sesuatu yang buruk karena terpaksa, Allah memberikan keringanan-keringanan itu, tentu dengan catatan setelah itu harus segera bertobat. Tidak boleh menunda-nunda, harus segera bertobat. Kalaupun ada yang menunda hingga nanti menunggu datangnya ajal, inginnya nanti pas mau mati atau sudah tua baru bertobat, maka kita ingat, usia tidak ada yang tahu, ujung hidup kita tidak ada yang tahu. Allah mengingatkan kita, walaysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu untuk mereka yang melakukan keburukan, namun dia menundanya idza hadara ahaduhumul maut, hingga datang waktunya kematian, baru dia berucap inni tubtul an, sekarang aku ingin bertobat. Bukan itu. Allah sampaikan ulaika a'tadna lahum adzaban alima, kami janjikan kepada mereka azab yang pedih. Karena itu tidak boleh kita menunda-nunda taubat. Taubat itu kapan saja. Taubat itu sesegera mungkin. Taubat itu kondisinya kapan saja boleh. Kalau ada yang mengatakan bahwa rasa-rasanya sudah sering taubat tapi kok kesalahan datang lagi dan lagi, maka mungkin bisa kita perhatikan caranya agar kemudian kesalahan itu tidak berulang. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, milikilah jangkar pengingat. Cari jangkar. Jangkar adalah alat yang harus diturunkan ketika badai itu muncul di tengah lautan, sehingga kapal tidak goyang kemudian hancur dan tenggelam, tapi dia kokoh karena ada jangkar yang mengikat di bawahnya. Yakni kita harus punya pengingat-pengingat itu. Bisa jadi yang mengingatkan kita adalah dosa, bisa jadi yang mengingatkan kita adalah juga Al-Quran, bisa jadi yang mengingatkan kita adalah zikir. Maka pasang itu, pasang kalimat syahadat di HP, pasang kemudian tulisan Allah, Rasulullah di mobil-mobil, boleh. Pasang di rumah itu tempelan ayat kursi, kaligrafi, boleh. Jadikan semuanya pengingat, sehingga kita tidak pantas kemudian di dekat kalimat Allah kita berbuat maksiat. Maka milikilah jangkar. Yang kedua, perbanyak muhasabah, perbanyak mengevaluasi diri. Kita perlu punya momen-momen khusus, waktu-waktu khusus. Kalaupun tidak bisa di dalam sholat 5 waktu kita, mungkin khususkan di sholat malam kita. Kalaupun tidak bisa juga, mungkin cari waktu-waktu khusus. Kalaupun tidak bisa juga, sekarang saatnya. Ini bulan Ramadan, syahrul maghfirah. Mari kita bermuhasabah. Apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang kita ingin lakukan. Itulah muhasabah. Dengan itu kita perbaiki yang rusak dan kita kemudian menjadi sesuatu yang baru, yang lebih baik nantinya. Yang ketiga, agar maksiat itu tidak berulang, kuatkan ibadah kita. Memang ada kalanya kita lemah imannya, karena Rasulullah sendiri sampaikan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang, tapi kadang-kadang kita lupa. Rasulullah juga sampaikan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena itu begitu lemah, paksakan taat, paksakan ngaji, paksakan sholat, paksakan melakukan ibadah. Dengan itu iman kita akan selalu terjaga. Dan yang keempat, untuk kita bisa menghindar dari keburukan-keburukan dan akhirnya akhlak buruk itu terhindar, dan juga kita terhindar pula dari kesalahan-kesalahan, maka perbanyaklah sedekah, perbanyak memberi manfaat pada orang lain.
Jadi kalau kita bisa memberi manfaat pada orang lain, maka mudah bagi kita nanti untuk merasa bahwa tidak selayaknya kita melakukan kemaksiatan. Banyak orang yang membutuhkan kita di sana, maka kita harus selalu mengevaluasi diri agar kita betul-betul bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Inilah taubat. Maka mari kita bertaubat bersama-sama. Allah sampaikan betul-betul, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka semoga dengan taubat kita Allah kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya yang kemudian Allah ridhai. Barakallahu fikum. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.